Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asia. NIM saya 214110101208. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai self-adjustment, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengembangan media bimbingan dan konseling. Dosen pengampu Bapak Lutfi Faisal. Oke, mari kita simak materinya secara bersama-sama. Apa sih arti dari self-adjustment? Ya, menurut Agustin, bahwa self-adjustment atau penyesuaian diri adalah satu proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku yang merupakan usaha individu agar berhasil mengatasi kebutuhan, ketenangan, konflik, dan frustasi yang dialami di dalam dirinya. Penyesuaian diri bersifat relatif, artinya harus dinilai dan dievaluasi secara atau sesuai dengan kapasitas individu untuk memenuhi tuntutan terhadap dirinya. Apa saja aspek-aspek dari self-adjustment? Nah, yang pertama, ada aspek pengakuan, yang mana itu harus menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Dalam hal ini, individu harus mampu menerima hak-hak orang lain yang berbeda dengan dirinya untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Yang kedua, yaitu aspek partisipasi. Aspek ini melibatkan diri dalam berelasi. Artinya, setiap individu harus dapat mengembangkan dan memelihara sebuah hubungan persahabatan. Individu yang tidak mampu membangun relasi dengan orang lain dan lebih menutup diri akan menghasilkan penyesuaian diri yang buruk. Kemudian, yang ketiga, mengenai aspek persetujuan sosial. Aspek ini meliputi minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain, di mana individu dapat peka dengan masalah dan kesulitan orang lain di sekelilingnya serta bersedia memberikan bantuan untuk meringankan masalah. Kemudian ada juga aspek altruisme, yang artinya memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Individu harus mengembangkan rasa saling membantu dan mementingkan orang lain yang merupakan nilai dari penyesuaian moral yang baik. Dan yang terakhir dari aspek self-adjustment yaitu aspek kesesuaian, bahwa menghormati dan mentaati nilai-nilai integrasi hukum, tradisi, dan kebiasaan. Individu harus memiliki kesadaran penuh untuk mematuhi dan menghormati peraturan dan tradisi yang berlaku di lingkungan setempat, baik tempat tinggalnya, agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungannya. Nah, yang kemudian, apa saja bentuk dari self-adjustment? Ya, bentuk dari self-adjustment yang pertama, yaitu mengenai pengendalian diri. Bahwa penyesuaian diri akan lebih efektif jika disertai oleh pengetahuan, memilih tindakan yang tepat, serta pengendalian diri yang tepat pula. Dalam situasi ini, individu akan berusaha memilih tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang tidak perlu dilakukan. Dengan cara inilah yang disebut inhibisi. Kemudian, ada bentuk belajar. Ya, dengan belajar, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu penyesuaian dirinya. Dan yang ketiga ada eksplorasi atau penjelajahan. Dalam situasi ini,
Individu mencari berbagai pengalaman untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalahnya. Kemudian, apa saja faktor dari self-adjustment? Nah, yang pertama, ada faktor mengenai keadaan fisik, bahwa keadaan sistem kekebalan tubuh dapat menjadi faktor penunjang kelancaran individu dalam melakukan penyesuaian diri. Kemudian ada perkembangan dan kematangan. Perkembangan dan kematangan yang dimaksud itu mencangkup kematangan intelektual, kematangan sosial, dan kematangan moral, serta emosional. Ada juga mengenai faktor psikologis, bahwa keadaan mental yang baik akan mendorong individu untuk memberikan respon yang selaras dengan dorongan internal maupun tuntutan yang didapatkannya dari lingkungannya. Faktor lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan ini bahwa keadaan lingkungan yang damai, tentram, penuh penerimaan dan dukungan, serta mampu memberikan perlindungan, itu merupakan lingkungan yang dapat memperlancar proses penyesuaian diri pada diri individu. Dan yang terakhir itu tingkat religiusitas dan kebudayaan, di mana tingkat religius dapat memberikan suasana psikologis yang digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lain. Karena religiusitas ini memberi nilai dan keyakinan pada individu untuk memilih arti, tujuan, dan stabilitas dalam hidup. Begitupun dengan kebudayaan yang pada suatu masyarakat yang merupakan faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku individu dalam bersikap. Oke, itu merupakan beberapa faktor dan aspek-aspek yang ada pada self-adjustment. Ini ada sebuah quotes dari Harold Whitman, bahwa jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia, namun bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan, karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.